Pemirsa, selamat pagi. Sakit hati utang 20 juta rupiah tak dibayar. Seorang pria nekat membakar rumah temannya. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, diduga korsleting listrik belasan rumah di pemukiman padat penduduk Matraman, Jakarta Timur terbakar. Api cepat membesar membuat warga panik berupaya menyelamatkan barang berharga. Api dengan cepat melahap habis belasan rumah warga di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Slamet Riyadi 4, Matraman, Jakarta Timur pada pagi dini hari. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar dan juga saling berhimpitannya bangunan membuat api dengan cepat menyebar ke bangunan lainnya. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik dan langsung berupaya menyelamatkan barang-barang. 8 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur yang cepat datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api berhasil padam 1 jam kemudian. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun dugaan awal api berasal akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Pas subuh-subuh listrik ini. Rumah ibu kena, Bu? Lu habis itu, orang 2 rumah dari saya. Ini ada berapa rumah kira-kira, Bu, yang kebakaran? Tahu nggak, bingung. Saya mang gas puluhan, di dalam galon puluhan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Diduga korban telah tewas sejak 3 hari lalu. Warga Jalan Pelamboyan, Kemayoran, Jakarta Pusat digegerkan dengan temuan jasad seorang pria parubaya tewas mengenaskan di kamar kosnya. Korban ditemukan penghuni kos lain sudah dalam kondisi membusuk dan mencium bau tak sedap dari kamar korban. Belum diketahui penyebab tewasnya korban, namun warga menyebut korban memiliki penyakit bawaan. Awalnya tadi di kamar kita bau, terus habis itu dibongkar sekitar jam 1-an. Oh, videonya? Itu jam 3 dibongkar, baru kelihatan kakinya sudah bengkak. Ini apa? Dia ngekos di sini? Dia tukang bersih-bersih, Mas. Bersih-bersih kosan? Masih bersih-bersih kos-kosan. Dia bantu. Dia tinggal di sini sendiri apa? Dia sendirian. Emang dia ngidap penyakit? Dia punya penyakit juga, riwayat sakit. Apa ya? Jantung apa ya? Usai diidentifikasi, jasad pria berusia 54 tahun ini langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSM Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 2 warga pencari sarang walet tewas jatuh ke jurang sedalam 150 meter. Evakuasi korban dari dasar jurang melewati jalur terjal berlangsung dramatis. Evakuasi 2 orang warga yang jatuh ke jurang di kawasan hutan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Aceh berlangsung dramatis melibatkan Basarnas dan warga. Korban Dede dan IR dari Kabupaten Pidi, Aceh jatuh ke jurang sedalam 150 meter dan tewas. Kejadian berawal saat korban bersama 4 rekannya menaiki bukit mencari sarang burung walet di dalam gua dengan menggunakan tali tambang. Naas tiba-tiba tali dari salah satunya putus, korban pun terjatuh ke dalam jurang, rekan yang coba membantu ikut terseret masuk ke dalam jurang. Tim Basarnas yang mendapat laporan langsung menemukan korban dan mengevakuasinya dari medan yang terjal. Saya mencari walet menggunakan tali tambang di kedalaman sekitar 150, talinya habis, kemudian mereka bergantung dan korban jatuh, kemudian dibantu oleh rekan korban yang kedua untuk menolong korban, dan korban kedua juga ikut jatuh ke bawah. Keduanya meninggal? Keduanya meninggal.
Setelah berhasil dievakuasi, kedua jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah melaporkan. Diduga pengemudi mengalami serangan jantung. Minibus menabrak pagar pembatas tol di kawasan arteri Pasar Rebo, Jakarta Timur. Minibus sempat tersangkut di pagar pembatas dan nyaris terjun ke ruas jalan tol. Nyawa pengemudi tak bisa diselamatkan. 4 penumpang luka-luka. Video amatir warga merekam kecelakaan tunggal minibus yang tersangkut usai menabrak pagar pembatas jalan tol Jor di kawasan jalan arteri Pasar Rebo, Jakarta Timur. Diduga minibus mengalami kecelakaan akibat pengemudinya tiba-tiba mengalami serangan jantung. Minibus berpenumpang 5 orang ini langsung dievakuasi petugas dari pagar pembatas karena nyaris terjun ke ruas tol di bawahnya. Pengemudi dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo namun meninggal dunia dalam perawatan. Sementara 4 orang lainnya hanya mengalami luka ringan. Katanya itu kata penumpangnya itu ya jantung gitu. Nah, itu aja nggak tahunya. Oh, jadi lagi bawa mobil tiba-tiba serangan jantung. Terus nabrak apa aja, Pak? Nabrak itu pagar pembatas itu. Beton, separator busway sama? Nabrak itu aja. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Pemirsa, seorang nenek ditemukan tewas penuh luka setelah menjadi korban perampokan. Jasad korban ditemukan di kebun jagung tak jauh dari rumahnya. Sementara perhiasan yang biasa dipakai korban hilang. Mayat wanita lanjut usia ditemukan cucunya di perkebunan jagung Desa Tengah Utan, Sumbawa dalam kondisi kepala luka mengenaskan. Warga berdatangan setelah cucu korban berteriak meminta pertolongan. Lokasi temuan mayat tak jauh dari rumah korban. Polisi yang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi memastikan korban tewas dibunuh. Kondisinya kita melihat ada beberapa luka di kepala dan di tangan, dan dilihat juga ada beberapa barang berharga yang biasanya dipakai oleh korban itu tidak ada. Jadi kami duga saat ini bahwa korban itu merupakan korban dari tindak pidana penyiraman kekerasan. Polisi kini memburu pelaku perampokan dengan memeriksa saksi, warga, serta keluarga. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan. 2 pria tewas usai pesta minuman keras di kamar kosnya di Ciledug, Kota Tangerang. Keduanya merenggang nyawa diduga akibat mencampur minuman keras dengan minuman ringan. Polisi mengevakuasi jasad seorang pria yang ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Sudimara Barat, Ciledug, Kota Tangerang. Korban diduga tewas setelah menggelar pesta minuman keras oplosan. Satu rekan korban yang sebelumnya ditemukan kritis dievakuasi ke rumah sakit akhirnya meregang nyawa saat mendapat perawatan. Dari penyelidikan dan keterangan saksi diketahui sebelum ditemukan tewas pada malam harinya, kedua korban pesta minuman keras yang dioplos. Ada berapa korban? Satu korban yang ditemukan di sebuah tempat kos-kosan, seorang laki-laki berumur 35 tahun. Informasi yang kita dapat bahwa korban ini sekira 2 hari yang lalu menenggak minuman yang saat ini masih dalam pengecekan kita, sehingga ditemukan tadi pagi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Miras apa tuh, dan oplosan atau bagaimana? Kita masih cek apa jenis minuman yang sedang dikonsumsi oleh korban. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit Tangerang dan akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari tewasnya kedua korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Pencurian motor sport di ruko di Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku mengikat pintu ruko dengan kabel agar tidak bisa dikejar korban. Aksi pencurian motor sport jenis trek yang terparkir di salah satu ruko di kawasan Jalan Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam jelas di kamera CCTV.
Dua pelaku beraksi memanfaatkan kelalaian pemilik ruko yang lupa mengunci pagar. Sebelum beraksi, pelaku diketahui mengikat pintu ruko dari luar untuk mempermudah aksinya dan tidak dikejar korban. Hanya dalam hitungan detik, kunci motor yang terparkir dijebol pelaku dan langsung dibawa kabur. Korban menyebut dari rekaman CCTV, kedua pelaku kerap terlihat memantau situasi di sekitar ruko. Melihat CCTV, ternyata pintu sudah terbuka. Saya bangunin teman saya kejar. Pintu rolling door diikat terus saya langsung tarik. Ternyata diikat pakai kabel. Saya keluar langsung kejar pakai motor. Udah gak ini. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Kebonjeruk dan berharap pelaku bisa segera tertangkap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang wanita menjadi korban pencurian motor di tempat kerjanya di Medan, Sumatera Utara. Hanya dalam 10 detik pelaku menggasak motor korban. Menggunakan motor, komplotan pencuri mendatangi sebuah parkiran kantor di Jalan Flamboyan Raya, Medan, Sumatera Utara. Setelah melihat situasi di sekitar dan dirasa aman, satu pelaku segera beraksi dengan membongkar kunci motor. Tak butuh waktu lama, sebuah motor metik berhasil digasak pencuri. Kasus ini pertama kali diketahui oleh Satpam tempat korban bekerja. Satpam nanya, Kak bawa kereta? Saya jawab, bawa Om. Saya jawab. Baru Satpamnya baik lagi, ngecek ke depan. Terus ditanya baik lagi, Kak kereta kakak hilang. Terus lah Om, Gina bilang, saya bilang kan, iya Kak kereta kakak hilang. Udah semua pada sibuk gitu, pada sibuk nyariin gitu. Bermodal rekaman CCTV, kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Bocah berusia 7 tahun asal Medan tewas tenggelam di pantai wisata Loknga, Aceh Besar. Jasad korban ditemukan setelah 2 hari pencarian. Keluarga histeris saat jenazah dibawa ke rumah duka. Tim SAR mengevakuasi jasad bocah berusia 7 tahun yang tewas tenggelam di pantai wisata Loknga, Aceh Besar. Bocah asal Medan ini tenggelam setelah terseret arus saat asik bermain bersama keluarganya di bibir pantai Loknga. Isak tangis keluarga terjadi saat jasad korban dibawa ke rumah duka. Jasad korban ditemukan pada hari kedua pencarian. Jarak pandang itu terlalu minim ya di dalam itu, karena airnya juga cukup keruh. Jadi itu kendala kita di lapangan. Tadi juga telah dilaksanakan penyelaman juga, tapi sekitar tadi pukul 11.35 kita dapat temukan anak tersebut mengapung. Kasus anak tenggelam di kawasan pantai Loknga beberapa kali terjadi yang disebabkan pengunjung kurang berhati-hati serta terbatasnya pengawas pantai. Dari Aceh Besar, Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Mayat wanita ditemukan terbungkus selimut di aliran Sungai Cidurian, Kota Bandung. Ada luka tusukan di dada dan tangan korban melepuh. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motifnya? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sergap.